Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Erika Elsa, Istika Linada Andini, Nur Veronica, Lisa Fitri, dan Murni Anggraini. Di sini kami akan memaparkan tentang inflasi, pengangguran, dan kesejahteraan. Baik, kita langsung ke pembahasan. A. Makna inflasi. Suatu negara dipandang berhasil atau tidak dalam memecahkan permasalahan ekonomi negaranya sendiri dapat dilihat dari ekonomi makro dan mikro negara tersebut. Ekonomi makro adalah kajian tentang aktivitas yang membahas ekonomi suatu negara. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat atau mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu negara di mana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Inflasi merupakan salah satu konsep dalam ekonomi makro yang mana memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kecenderungan masyarakat dalam berinvestasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Pada umumnya, inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi dalam perspektif ekonomi Islam terbagi menjadi dua, yaitu natural inflation dan human error inflation. Natural inflation merupakan inflasi yang diakibatkan oleh faktor alam dan kejadian di luar kuasa manusia, sedangkan human error inflation merupakan inflasi yang diakibatkan karena kesalahan manusia. Kesalahan itu antara lain korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, peningkatan sirkulasi mata uang. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Istika Linada Andini. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi bagian B, makna pengangguran. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi dapat termasuk pula pada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Dari sudut pandang Islam, pengangguran bukanlah tanggung jawab mutlak dari pemerintah, karena hal ini termasuk tanggung jawab berbagai pihak, termasuk umat Islam. Menurut Qaradawi, pengangguran terbagi menjadi dua macam. Di antaranya, satu, pengangguran jabariyah yang bermakna menganggur karena tidak ada pilihan lain sebab tidak mempunyai keterampilan. Kedua, pengangguran qiyariyah, yaitu orang yang memilih menganggur dan bergantung kepada orang lain padahal dia mempunyai kemampuan. Islam sangat melarang untuk menganggur dan sangat menganjurkan untuk bekerja, baik untuk kebajikan kita sendiri di dunia maupun di akhirat, dalam waktu yang sama. Larangan untuk menganggur karena hal ini dapat menyebabkan manusia berada pada zona kemiskinan, sedangkan kemiskinan akan mendekatkan pada kekufuran. Perintah untuk bekerja banyak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis. Salah satunya terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 105. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Veronica. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Veronica yang akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya.
Baiklah, langsung saja ke poin C, makna kesejahteraan. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki beberapa arti, diantaranya yang pertama, dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Yang kedua, dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus, resmi, atau teknikal. Lihat ekonomi kesejahteraan. Seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Yang ketiga, dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memiliki kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Makna kesejahteraan dalam ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual, dan moral. Konsep kesejahteraan ekonomi Islam bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan falah mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam muqasid syariah, yakni terjangnya agama ad-din, terjangannya jiwa an-nafis, terjangannya akal al-aq, terjangannya keturunan an-nasal, dan terjangannya harta al-mal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lisa Fitri melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya pada poin D, keterkaitan inflasi, pengangguran, dan kesejahteraan. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian yang tidak bisa diabaikan, karena dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas baik terhadap perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Bagi perekonomian, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan dan menurunkan gairah untuk menabung maupun berinvestasi, menghambatnya usaha dalam peningkatan ekspor, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan akan mengakibatkan bertambahnya tingkat pengangguran. Arti inflasi dan pengangguran telah dijelaskan secara singkat di atas. Sebagaimana diketahui bahwa manakala inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uang, akan tetapi berubah dalam bentuk barang. Dan barang yang baik itu barang yang siap pakai maupun melalui proses produksi. Sementara pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Dalam kondisi tingkat inflasi yang relatif tinggi, maka secara teoritis pengangguran akan banyak memperoleh pekerjaan. Bukan saja karena banyak masyarakat membutuhkan tenaga, tetapi juga para produsen seharusnya akan memanfaatkan momentum kenaikan harga barang dengan menambahkan produksinya yang tentu saja harus membuka kapasitas produksi baru, dan ini tentu memerlukan tenaga kerja baru sampai pada tingkat full employment. Sampai sebegitu jauhnya angka inflasi yang tinggi banyak memberikan dampak yang negatif daripada positif bagi suatu bangsa dalam perekonomiannya. Alasannya sederhana, karena banyak negara yang mengelola ekonominya tidak efisien, hambatan investasi, dan masih tergantung sangat besar baik dari segi kualitas maupun kuantitas pada bahan baku impor. Kenyataannya, inflasi yang relatif tinggi membuat masyarakat hidup berhemat, banyak PHK dan penurunan jumlah produksi sehingga terjadi kelangkaan barang di pasar, dan ini justru akan membuat inflasi yang sudah tinggi menjadi tinggi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Menurut A.W. Phillips dari London School of Economics, tahun 1958, Inggris meneliti data dari berbagai negara mengenai tingkat pengangguran dan inflasi.
Secara empiris, tanpa disadari, teori yang kuat ditemukan suatu bukti bahwa ada hubungan yang terbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran. Dalam arti, apabila inflasi naik, maka pengangguran turun. Sebaliknya, apabila inflasi turun, maka pengangguran naik. Secara teori Lipsey tahun 1997 menerangkan hubungan antara tingkat inflasi dengan pengangguran melalui teori pasar tenaga kerja. Menurutnya, upah tenaga kerja akan cenderung turun bila pengangguran relatif banyak, karena banyaknya tingkat pengangguran mencerminkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, upah tenaga kerja naik bila tingkat pengangguran relatif rendah, karena adanya kelebihan permintaan tenaga kerja. Namun, meskipun pada suatu kondisi terdapat keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang memberikan tingkat upah tertentu, pengangguran masih saja tetap ada. Hal ini dikarenakan informasi yang kurang keahlian yang tidak sesuai dengan lowongan dan sebagainya. Jadi menurut Lipsey, sehubungan dengan teori Phillips, penawaran dan permintaan itu menentukan tingkat upah dan perubahan tingkat upah tergantung dari adanya kelebihan permintaan tenaga kerja. Ketika inflasi mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan turunnya tingkat investasi. Hal ini dikarenakan kenaikan inflasi akan didorong naiknya tingkat suku bunga. Kenaikan tingkat suku bunga tersebut akan mengakibatkan investasi mengalami penurunan. Turunnya investasi berarti akan menurunkan kapasitas produksi. Ketika kapasitas produksi menurun, hal ini akan berdampak pada penurunnya penyerapan tenaga kerja di suatu pihak. Karena pengangguran di suatu pihak meningkat, maka pendapatan masyarakat menjadi kurang. Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat selanjutnya berdampak pada berkurangnya konsumsi masyarakat, di mana menurunnya konsumsi masyarakat berarti juga menurunnya permintaan agregat atau permintaan konsumsi. Hal tersebut kemudian menyebabkan kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan.